Halo teman-teman, balik lagi dengan saya IKNS Saham ya. Waduh, lama sepertinya kita nggak jumpa. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya ini, marilah kita share dulu video ini dan like. Jangan lupa juga tekan tanda subscribe ya. Oke, jadi yang mau saya bahas kali ini karena kemarin itu ada yang tanyain, kok udah sampai ke sini-sini yang pemula kan belum ngerti dari dasar. Jadi kita yang perlu kita bahas hari ini dasarnya dulu. Jadi kita kemarin sudah bilang cara lihat tren, sedangkan cara lihat trennya dari jauh, dari beberapa tahun ke belakang, makin jauh makin bagus. Jadi kita lihat tren daripada ASSI ini dulu. Yang pertama itu untuk analisa itu, pertama kali itu perlu tahu tren. Nah, kalau kita ini bisa lihat tren yang sebelumnya dia masih downtrend. Nah, namun untuk sekarang sepertinya dia sudah menembus downtrendnya. Nah, berarti ini sudah mulai bullish namanya. Nah, jadi namanya ini bullish teman-teman. Nah, ini buat pattern yang weekly. Jadi cara menarik garis itu ujung seperti saya tarik tadi, saya melepaskan yang ujung-ujung di atasnya, ujung-ujung ekor-ekornya saya paskan di bawah seperti itu juga. Jadi cara menarik garis itu yang intinya kita belajar malam ini cara tarik garis untuk pemula ya. Jadi cara tarik garis itu sebenarnya dihitung dari ujung-ujungnya, semakin jauh jangkanya ya semakin bagus, enggak apa-apa. Karena itu menandakan jika arahnya ke atas itu menandakan tren, arahnya ke bawah menandakan trennya bearish. Jadi dengan kata lain, semakin jauh kita menarik garis-garisnya, jadi akan menunjukkan tren sahamnya itu sedang bullish atau bearish. Nah, untuk jangka pendeknya, baru untuk kita waktu membeli sahamnya, baru kita pakai daily. Yang tadi kita pakai weekly tetap ya. Kalau untuk kita membeli saham itu kita pakainya daily. Nah, kalau weekly itu untuk trend, dan bisa juga kita sekali-kali untuk pakai weekly untuk menentukan breakout yang sebenarnya itu. Jadi ada dua cara tentukan untuk membeli kita saham itu. Yang pertama itu dengan garis-garis. Coba kita garis ya. Maaf ini batuk-batuk saya ini. Jadi garis, ini kan yang banyak kenanya di sini. Berarti dengan kata lain di sini, penutupan kemarin itu bukan penutupan hari ini, tapi penutupan kemarin dia sudah reversal. Jadi dari reversal ini kita sudah bisa beli kalau namanya reversal. Saham yang reversal itu sudah mulai boleh kita beli. Reversal itu sudah bagus, namun dia masih agak lambat. Cara menentukan reversal ya begitu. Kita ambil jangka 1 atau 3 bulanan. Ini kan 1 bulanan 11 November sampai ini kan area jangka 1 bulanan. Kalau untuk melihat potensi sahamnya kemana itu tarik aja 1 atau 3 bulanan aja. Kalau sahamnya memang lagi bullish, dia 1-3 bulanan itu sudah nampak akan kemana. Dengan kita tarik lagi garis dari bawah-bawahnya. Kalau di bawah itu namanya trend support. Kalau di atas namanya trend resistan. Jadi ceritanya begini. Kalau misalkan kita mau beli saham, itu jangan kita beli di area tengah-tengah tadi. Nah, kita kan fokusnya dari sini ya. Ini batuk terus, maaf nih. Fokusnya dari tanggal ini kan sudah mulai turun dia. Sedangkan kita sekarang mau belinya kapan? Belinya kemarin, mulai reversal. Terus sekarang boleh nggak beli hari ini? Kita tarik garis itu garis tren tadi kita pahami. Terus garis support dan resistan. Namanya ini garis resistan. Garis resistan kita tandai dengan warna ungu saja ya. Jadi namanya ini garis resistan, ini garis jangka panjangnya tadi. Kita inikan saja biar nampak garis. Jadi trennya itu kita kecilkan saja. Tren itu namanya garis tren jangka panjang tadi ya.
Nah, di atas garis biru itu tandanya dia sudah breakout. Tanda-tanda breakout dia sudah melewati harga resisten yang tertinggi. Itu namanya breakout. Selama dalam jangka waktu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Nah, itu cara menandakan breakout. Terus kalau breakdown, berarti kalau breakdown dia di bawah di bawah support. Maksudnya gini, kalau ini kan supportnya ini. Nah, jadi di bawah garis ini kita gunakan garis pink ya. Jadi di bawah garis pink ini di bawah garis pink ini namanya breakdown. Kalau misalkan harga di bawah garis pink, itu cara bilangnya. Kalau di atas itu namanya breakout. Jadi cara tarik garis itu enggak, yang penting ikutin ujung-ujungnya saja. Di sini namanya reversal. Kalau di sini udah breakout namanya. Jadi ini garis resistan, kalau garis supportnya. Namun untuk ke depan ini akan menjadi garis support gitu. Jadi resistan yang ditembus itu akan menjadi support. Jadi support yang tertinggi kemarin kemana? Jadi support tertinggi kemarin di sini. Nah, jadi di sini support yang nah, saya mau bilang support kemarin. Dia cuma turun 1 hari saja. 1 hari dan nggak lama dia langsung naik balik karena ini support. Itu kalau garis support horizontal. Namun jika kita memakai trend itu sama juga. Artinya lebih bagus mana kita pakai trend, itu lebih bagus trend dengan garis support gitu. Support itu untuk kita tahu bahwa ini support, sedangkan garis trend itu untuk menentukan dia bullish atau sudah bearish. Jadi penting di sini kalau dia misalkan sudah bullish jangka panjang, itu sangat bagus untuk kita swing ya, atau invest pun bagus. Jadi kalau untuk sahamnya masih downtrend itu nggak bagus kita invest ataupun swing. Seperti contoh masih downtrend UMVR dan lain-lain itu masih downtrend, itu masih trennya masih belum uptrend, belum bullish ya. Jadi kita bahas ini ASSI lagi trennya lagi bullish. Jadi untuk cara-cara aduh ini agak susah saya jelaskan, batuk-batuk terus ya. Jadi begitu cara tarik garisnya. Yang penting kita pahami tren yang support dan tren resistannya. Cara ngambil saham itu tetap di atas garis yang kita tarik ini, di atas tren, di atas garis ini. Bukan yang ini loh, yang ini. Ini. Jadi di atas garis itu baru kita mulai beli saham. Terus ada satu lagi nih caranya. Gimana cara beli saham reversal? Melalui moving average. Namanya dia moving average HMA, bukan yang lain, tapi HMA. Bukan moving average exponential, tapi whole moving average. Whole moving average ini jadi dia lebih sensitif daripada eksponensial ataupun simple ya. Jadi di saat di sini dia sudah mulai bisa beli ini reversal. Memang namanya reversal itu agak lambat. Jadi kita bisa tentukan di sini dia sudah mulai kasih sinyal, kita udah bisa koleksi ini saham ASSI dari seminggu lalu ya. Tapi lebih kuat sinyalnya di saat kita garis dia sudah membentuk, kita sudah ngambil. Namun kita ngambil di sini harganya sudah lebih murah lebih murah sedikit dari harga kita ambil di HMA 20 ini. Jadi dia lebih sensitif sedikit, sedangkan kita ambil close kemarin itu sudah di 5.590. Kirakan di 5.700 itu sudah mulai kita boleh ambil. Jadi ada keuntungan lagi kita pakai HMA ini, bukan tidak ada. Ada nilai plusnya kita mengambil saat reversal. Namun di sisi lain kalau misalkan dia sudah berhenti naik, dia bisa di saat di sini kita
kita ngambil kemarin di harga 4.500. Jadi kita tahu dia sudah mulai break itu dengan sudah mulai koreksi, maksudnya itu dengan dia sudah mulai melengkung melengkung di atas chart. Nah, di sini 2-3 hari baru nampak. Jadi harganya sudah turun lagi gitu. Sudah turun di 4.700. Untuk ATTP, jadi kita sudah kehilangan 300 poinnya. Itu kalau kita TP dengan HMA. Jadi kalau sinyal untuk di atas ini belum tentu karena dia belum melengkung. Kalau sini jelas dia sudah mulai melengkung ke atas, berarti itu waktunya kita ambil. Kalau dia melengkung ke bawah, itu namanya kita jual. Itu dengan pemakaian HMA ya. HMA 20 bagus untuk swing. Oke. Jadi saya agak batuk-batuk ya. Jadi begitulah cara mencoret-coret kayak gitu. Jadi saya lanjutkan sedikit di sini. Untuk menentukan arah TP, kita biasa memakai Fibo. Memakai Fibo untuk menentukan arah TP itu apa sih Fibo itu? Fibo itu adalah untuk mencari resistan-resistan yang terbaru. Kan belum ada misal Al-High Time ya. Ini Al-High Time ini istilahnya harganya di 7.000 itu seumur hidup seumur umur saham ASI ini 7.000 itu udah ultimate high, istilahnya harga yang tertinggi dia. Jadi kita bisa mencari dengan pakai Fibonacci ya. Jadi caranya itu ambil di breakout tadi, ambil ke breakout ke low-nya, karena kita mudah menentukan low, kita ambil low yang di Maret 2000 yang Maret tanggal 20 itu. Itu kan rata-rata turun di low semua. Jadi kita ambil di situ. Kemana kira-kira? Jadi sesuai dengan target Fibo itu ASSI akan menuju 7.770. Jadi target ASSI ke situ itu cuma target. Jadi kalau untuk kita apakah kita boleh masuk sekarang, itu masih baru breakout. Potensi dia kita tahu untuk menentukan 7.700 itu untuk menentukan potensi. Maksudnya gini, jika kita masuk sekarang di 6.150, potensi dia ke 7.700. Istilahnya berapa persen kita akan mendapatkannya. Dan jika turun dia akan turun di 6.000. Berarti kita cuma rugi 100. Sedangkan kita untung itu 1.600. Berarti kita boleh ngambil. Ini potensi kita besar. Itu cara menghitung resikonya begitu. Jadi untuk kita pakai Fibo ini fungsinya untuk menghitung resiko. Jadi boleh nggak kita jual di atas itu? Selama dia masih naik, kita nggak mesti sell di situ. Tunggu saja, mungkin dia belum koreksi. Tanda-tanda koreksi dia nampak. Dia sudah tinggi dekat-dekat harga 7.700. Terus dia sudah mulai ekornya panjang ke atas. Besoknya harganya lebih rendah dari harga yang tertingginya. Itu ditanakan 2 atau 3 hari biasanya akan nampak kalau jika dia akan koreksi seperti di sini. Dia akan nampak 2-3 hari itu harganya direndah terus, itu artinya akan nampak koreksi ya. Nah, di sini dia 1 2 3 nampak dia koreksi. Jadi di saat hari keempat di sini kita masih bisa keluar di harga 5.900. Jadi tidak perlu terburu-buru keluar suatu saham. Kalau kita swing, kalau kita sudah tahu arah target, berarti dekat-dekat situ ataupun lewat situ ya itu masih boleh. Jadi begitu caranya kita menarik-narik garis. Ini cuma dasar-dasar daripada teknikal. Jadi kalau teman-teman mau belajar itu sering-sering aja tarik garis. Cocokkan ujung itu, tarik. Pokoknya belajar terus sampai jago seperti trader-trader dan master-master yang lainnya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya sudah panjang lebar, batuk-batuk lagi agak kayak mana ya, mohon maaf ya. Agak batuk-batuk, mungkin kehilangan fokus teman-teman dari nanti kalau pas ngelihat videonya. Tapi ya kemampuan saya segini malam ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe channel ini. Semoga kita semua sukses, amin. Salam cuan. Bye-bye.